nama Tuhan saja, dan seluruh kami yang hadir pada saat ini mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu, Pendeta Prananta Jaya Manik, Pertua Diaken, Komisi KKR, Ketua KKR, guru-guru sekolah minggu, pianis, song leader, dan sebagainya. Dan biarlah apa yang telah diperbuat Tuhan untuk kesuksesan ibadah kami pada hari ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan saja yang terpuji dan termulia. Tim multimedia dan dukungan sarana prasarana Tuhan kami juga doakan agar mendukung pelaksanaan kegiatan ibadah kami ini dan ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, akhir, dan akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpuji Tuhan Yesus, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak kami. Pada mulanya, ketika menciptakan langit dan bumi, bersabdalah Tuhan, jadilah terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Kita baca secara bersama-sama. Ya Tuhan, pemilik harapan, dalam kesibukan kami sehari-hari, kiranya kami mampu menemukan ruang untuk melihat bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami dan dunia kami. Kiranya kami menjadi bagian dari setiap orang yang memancarkan harapan-Mu, seperti yang kami rayakan melalui penyembahan dalam perayaan hari ini. Amin. Memuji Tuhan, kita naikkan pujian bersama-sama, semesta bernyanyi. Kita sambil tepuk tangan ya. Alam Raya menyanyikan. Alam Raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Na 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 na, dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. bunga bermekaran, alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah Yang layak untuk dipuji. Oke, kayaknya adik-adik yang di gereja kayaknya lemes banget sih. Kenapa? Belum pada makan ya? Tuh suaranya juga nggak ada. Kak Hana tanya, udah pada makan belum? Gue masih belum makan. Semuanya yang di gereja. Gue ini masih belum makan. Gitu ya, oke, nggak apa-apa. Nah adik-adik, di hari doa sedunia kali ini, kita akan mendoakan tentang negara Inggris Raya. Wah, negara Inggris Raya itu apa aja ya?
Nah, nggak hanya negara Inggris aja, ternyata ini terdiri dari beberapa negara adik-adik. Seperti yang adik-adik bisa lihat di depan ya, sebelah kanan itu udah ada bendera apa ya itu ya? Ada yang bisa tahu? Malaysia. Ada yang bisa tebak? Inggris. Oke. Nah, kali ini kita akan mendoakan tentang 3 negara nih. Ada negara Inggris, Wales, dan Irlandia. Nah, tapi Kak Hana dibantu nih sama teman-teman yang ada di gereja yang akan bacain fakta-fakta tentang negara Inggris Raya. Nah, untuk adik-adik yang sudah bertugas, yang sudah ditunjuk, silakan maju ke depan. Kita dengerin sama-sama ya fakta-fakta tentang penjelasan tentang negara Inggris Raya. Silakan. Itu badai. Kalika. Inggris, Wales, dan Irlandia Utara adalah bagian dari Kepulauan Inggris. Ketika Skotlandia dan lebih dari 6.000 pulau di sekitar ikut ditambahkan, sehingga menjadi Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Masing-masing memiliki bendera dan santo pelindung sendiri. Saint George untuk Inggris, Saint David untuk Wales, dan Saint Patrick untuk Irlandia. Wales. Cardiff adalah ibu kota Wales. Semua rambu jalan di Wales ditulis dalam 2 bahasa, Wales dan Inggris. Terdapat banyak penulis, penyair, penjelajah, dan komposer terkenal yang dikenal di seluruh dunia. Inggris diperintah oleh pemerintahan demokratis dengan Perdana Menteri terpilih. Tetapi kami juga memiliki seorang ratu atau raja yang merupakan kepala negara. London adalah ibu kota dan disitulah gedung-gedung pemerintah berada. Ada menara jam di sana dengan lonceng terkenal yang disebut Big Ben. Rumah resmi ratu atau raja disebut Istana Buckingham. Pendidikan. Semua anak mendapatkan pendidikan gratis sampai mereka berusia 18 tahun. Banyak siswa yang datang dari negara lain untuk belajar di universitas kami. Oxford dan Cambridge adalah universitas paling terkenal dan bersejarah di Inggris. London memiliki perpustakaan terbesar di dunia. Iklim sedang tidak ada yang ekstrim sama sekali. Banyak pedesaan hijau yang subur, serta lahan pertanian. London juga memiliki salah satu sistem transportasi tertua di dunia, dan salah satu yang terbesar baik di bawah tanah maupun di atas tanah. Kota utama Irlandia Utara adalah Belfast dan orang Irlandia terkenal dengan keramahannya. The Giant's Causeway adalah daerah pantai berbatu yang sangat dikenal di Irlandia Utara. Tempat ini seolah terdiri dari ribuan langkah raksasa yang terdiri dari ribuan blok batu heksagonal yang dibentuk oleh letusan gunung berapi purba. Loch Ness di Irlandia Utara adalah danau terbesar di Kepulauan Inggris. Fakta lain negara Inggris Raya, sepak bola berasal dari Inggris dan olahraga lain seperti kriket, rugby, dan tenis semuanya dimulai di sini. Beberapa klub sepak bola kami dikenal di seluruh dunia. Beberapa makanan favorit seperti ikan dan keripik, berbagai jenis sandwich, keju, dan teh krim. Percaya atau tidak, perangko berasal dari negara kami. Perangko pertama diterbitkan pada tahun 1840. Mata uang sen dan pound kami adalah salah satu yang tertua di dunia yang masih digunakan setelah 1.200 tahun. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang udah bantu kita ya menjelaskan tentang, wah ternyata menarik sekali ya. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita. Wah, lihat fakta-fakta itu tadi jadi pengen jalan-jalan ke Inggris ya. Siapa yang mau jalan-jalan ke Inggris?
Wah, banyak ya ternyata adik-adik yang mau jalan-jalan ke sana ya. Kita doakan supaya Gue kita nulis bahasa Inggris, Kak. diberkati Tuhan. Kak, gue nulis bahasa Dan juga Inggris. ada hubungan baik, menjaga hubungan baik dengan kita yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, Kak, gue adik-adik belajar udah bawa bahasa Inggris. Alkitab nggak ya? Ada yang bawa Alkitab diangkat dong di sini. Yang di rumah udah disediain Alkitabnya? Coba kalau yang di rumah, yang di Zoom coba ditunjukin dulu ke kamera. Udah ada belum ya Alkitabnya? Udah siap mendengar firman belum ya? Oke, adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita fokus, kita mau menaikkan pujian, kita mau bernyanyi, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami anak-anak sekolah minggu setelah sekian lama bisa kembali berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan melalui perayaan Hari Doa Sedunia dan perayaan Hari Ulang Tahun KAKR yang ke-132. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kami hikmat dan kepandaian supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dan berkatilah juga hamba Tuhan supaya dia mampu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 14. Ini mana ini yang di gereja? Apakah ada membawa Alkitab? Atau ada Alkitab di hand? Oh ya ada. Coba angkat dulu Alkitabnya anakku. Ya ada. Siapa namanya? Immanuel. Oh Lionel ya. Tepuk tangan untuk Lionel ya. Ya bawa Alkitab. Ya kalau tidak dibawa Alkitabnya juga tidak apa-apa. Kita mendengar pembacaan firman Tuhan. Nah kalau ada sekarang orang-orang tua kita juga suka buka Alkitab di handphone ya. Boleh juga dilihat dari situ. Beginilah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya? Shalom adik-adik sekalian. Yang di rumah, shalom. Puji Tuhan ya, pendeta lihat dari sini. Adik-adik yang di rumah juga semuanya sangat ceria ya. Nah, kita doakan perayaan KAKR yang ke depan itu semuanya bisa kumpul di gereja ya. Semuanya bisa kumpul di gereja. Nah, adik-adik sekalian, tema kita pada hari ini adalah aku tahu rancangan-rancanganku yang kubuat bagi kamu. Nah, sekarang mau tanya dulu. Pendeta mau tanya. Sudah bisa lihat gambar yang di depan kan? Nah, sekarang pendeta mau tanya ini. Gambar apa saja yang kalian lihat di depan ini selain tulisan itu? Langit. Ada yang bisa menyebutkan? Mana? Tahu nggak itu gambar apa saja? Semak. Langit, burung. Ada yang tahu ya? Awan. Langit. Jalanan. Rusak. Gambar malu-malu. Nggak ada yang gambarnya. Coba anak sekolah minggu yang slide pertama Bang, halaman pertama. Itu lihat itu. Rena. Ya. Gambar apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang berani. Angkat tangan. Ayo, siapa? Ini awan. Samuel. Gambar apa Samuel? Gambar pelangi. Bagus. Samuel tahu gambar pelangi itu lambang apa? Lambang? Tuhan tidak akan menyelap. Kemuliaan. Menyelap. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Samuel. Luar biasa. Sebenarnya tadi pendeta ingin menunjukkan gambar-gambar ini supaya itu ada awan, itu ada jalan. Akhirnya nanti pelangi. Rupanya si Samuel udah langsung jawab pelangi. Jadi selesailah semua pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Samuel. Nah, pendeta itu tadi ada tulisan kecil di bawah pelangi. Nah, siapa yang bisa nampak itu tulisan kecil itu warna hitam? Ayo, ada yang nampak? Aku tahu. Siapa yang baju orange namanya? Rancangan yang Lionel. aku Bisa buat Lionel bagi disebutkan? Kamu. Kejadian 9 ayat 13. Ini pasti Lionel ini banyak makan wortel ini. Matanya sangat jelas sekali ya. Bagus Lionel. Nah, supaya matanya lebih terang lagi, jangan terlalu sering main. Bagus. Nah, di Alkitab, pelangi itu ternyata disebut di Kejadian 9 ayat 13 itu sesudah terjadi apa? Yang menenggelamkan hampir seluruh manusia. Nabi Nuh. Wah, apa itu yang terjadi? Air bah. Ini yang siapa tadi yang jawab? Wah, Samuel lagi nih. Yang lain nanti ya. Ini ada hadiahnya nggak nanti kakak guru? Ada hadiahnya. Jadi setelah banjir itu surut, lalu Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa aku tidak lagi akan melakukan hal yang sama kepada dunia. Itulah rancangan Tuhan kepada kita. Tuhan ingin menciptakan dunia seperti pelangi yang indah dan seperti tadi kata Samuel, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oke, Bang? Nah,
Ini adalah gambar ciptaan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan kita itu adalah desainer yang keren. Wah, kenapa desainer yang keren? Ternyata Tuhan tidak hanya bisa menciptakan dunia, tetapi Tuhan juga menciptakan dunia dengan berbagai macam isinya. Coba kalian perhatikan di sini teman-teman kalian. Langit dan juga hewan dan juga matahari, bumi semuanya. Ada hewan laut, ada hebat kan? Ada paus, Ribu ada orang topan. diciptakan di dunia, ternyata belum lihat ada muka orang yang persis sama. Kalau mirip ada. Kadang ada teman kita yang kembar kan? Di sini ada nggak anak kembar? Wah, nggak ada ya. Jadi pendeta dulu punya teman, mereka kembar tapi masih ada beda-bedanya. Dan luar biasanya ciptaan Tuhan, semua diciptakan Tuhan sempurna, bagus. Di bagian kursi paling depan nih kembar. Kira-kira kenapa hidung kita itu lubangnya ke bawah tidak ke atas? Ada yang tahu nggak alasannya? Nah, kenapa hidung kita itu lubangnya ke bawah bukan ke atas? Kalau ke atas nanti kayak gimana? Karena kalau kehujanan bisa tenggelam kita. Masuk air hujan itu ke hidung kita. Jadi kalau lubangnya ke bawah, hujan itu enggak apa ya? Coba kalian pikirkan, hebat Tuhan itu kan perancang yang luar biasa itu. Kenapa rambut kalian yang tambah panjang tidak alis kita? Nah, ada yang tahu nggak ini? Kalau alis kita tambah panjang nanti jadi jelek lah. Itu bagus ya. Siapa tadi yang ngomong itu di Zoom? Gwen ya. Kalau alis tambah panjang nanti jelek. Iya. Terus tambah cemerlang. Gwen. Gwen, ya, bagus. Oke Gwen, terima kasih Gwen. Nanti dapat hadiah ya. Hebat kan? Kalau tambah panjang nanti matanya ketutup. Nanti kita belajar pun susah. Dan kita banyak kali uang mama bapak kita ke salon kan harus potong. Kita yang tambah panjang. Jadi itu Tuhan itu menciptakan luar biasa. Dia merancang tubuh kita ini luar biasa. Oleh karena itu tubuh kita ini sangat sempurna. Fungsi-fungsinya pun sempurna. Dan tadi kita belajar tentang beberapa negara. Siapa masih ingat? Selain yang membacakan, itu yang pakai topi siapa namanya? Payo. Coba kesini dulu Payo lah. Lari. Wah, ini keren ini. Pendeta suka topinya ini. Jangan. Ayo Payo. Lari. Sini, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya nanti pecel lele. Tadi masih ada sisa. Coba apa tadi negara-negara apa aja tadi yang kita pelajari? Wales, Ya. Inggris. Ini udah mulai ada bisikan nih. Lanjut. Lebih kuat. Hah? Yang satu lagi lupa. Oke. Lupa itu nggak apa-apa ya, nanti dipelajari lagi. Tepuk tangan dulu untuk Payo. Jadi ada berapa tadi Kak? Ada 3 kan? Ada Inggris, ada Wales, dan Irlandia Utara. Nah, hari ini kita belajar tentang 3 negara. Negara kita Indonesia dan banyak lagi negara-negara. Dan kita percaya itu semua adalah ciptaan Tuhan. Oke, boleh lanjut lagi Pak. Nah, tadi kita sudah lihat ciptaan Tuhan itu luar biasa. Manusia pertama diciptakan di Taman Eden. Sempurna, mau makan apa ada. Tetapi apa yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi pada awalnya Tuhan itu merancangkan kehidupan manusia luar biasa.
Tetapi karena kita melakukan kejahatan, tetapi karena kita melakukan dosa, tetapi karena kita tidak patuh kepada Tuhan, akhirnya semua yang baik-baik itu menjauh dari kita. Jadi Tuhan ini udah buat ini rancangan ini. Wah, hari ini begini, hari ini begini. Nanti begini, diciptakanlah semua dunia dengan baik. Tetapi ketika manusia tidak patuh kepada Tuhan, maka semua yang baik-baik itu bisa menjadi hilang. Nah, di sini ada enggak yang suka tidak patuh? Enggak ada ya? Ada enggak di sini yang kalau dulu dikasih mama papanya persembahan, dijajankan dulu? Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Ada enggak yang ujian di sini suka menyontek? Oh, ada juga. Ada. Payo ya. Oh, angkat tangan tadi Payo ini. Nah, tapi enggak boleh lagi ya Payo ya. Mencontek itu tidak baik gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita suka melakukan kejahatan, tadi ada gambar orang berkelahi. Ya. Terus ada gambar tadi Kain dan Habel itu, Itu Habel itu dibunuh oleh abangnya yang bernama Kain. Nah, itulah kejahatan-kejahatan. Makanya siapa di sini abang-abang atau kakak-kakak yang suka berkelahi sama adiknya, itu pasti nanti akan jauh dari kebaikan. Siapa di sini? Ayo. Ada enggak yang suka berkelahi? Wah, Samuel juga. Wah, Samuel ini hadiahnya banyak nanti nih. Cuman yang kalau berkelahi enggak dapat hadiah ya Samuel. Tetapi sebaliknya, siapakah di sini yang sayang kepada kakaknya atau adiknya? Saya. Makan dulu, pendeta mau lihat dulu. Nah, cuma 2 orang. Nah, Kak Sofia ini juga. Siapa namanya, Kak? Pendeta. Ripka. Wah, bagus. Itu Juga. pasti akan mendapat berkat. Lanjut, Bang. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan yang kita bahas hari ini dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 adalah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia kepada orang Israel. Di mana? Di Babel. Rajanya namanya Nebukadnezar. Kenapa orang Israel itu sampai jatuh ke tanah Babel? Karena tidak patuh kepada perintah Tuhan. Orang Israel suka melakukan ketidakadilan, suka mengganggu temannya, suka menindas orang lain, suka mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Ditambah mereka juga tidak mematuhi, mengatakan kepada orang Israel, oh orang Israel, oh raja-raja Israel, jangan sekali-sekali kamu melawan kerajaan Babel. Karena pada waktu itu Tuhan sudah menetapkan Babel sebagai bangsa yang besar yang akan mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi raja-raja Israel tidak peduli. Tidak mendengarkan perkataan Yeremia. Ah, enggaklah. Kami akan melawan Babel, katanya. Pada akhirnya orang Israel dikalahkan dan pada akhirnya masuk ke dalam pembuangan Babel. Nah, di Babel Tuhan tetap berbicara kepada orang Israel. Apa katanya? Oh, orang Israel, selama 70 tahun ini kalian tidak boleh melawan orang apa? Lain. Ayo. Siapa yang tahu? Tua. Dia tahu? Orang lain.
Orang apa? Orang Babel. Tepuk tangan untuk Sofia ya. Nah, Sofia ini tadi baru datang dari Jakarta, sama-sama pendeta tadi datangnya. Jadi, nggak boleh melawan orang Babel. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan orang Babel menjadi bangsa penguasa atas Israel. Supaya apa? Orang Israel tidak memberontak kepada kerajaan Babel. Dengan tidak memberontak, mereka akan menjadi selamat. Nah, adik-adik, ini sebenarnya keputusan Tuhan ini sangat menjengkelkan orang Israel. Orang Israel nggak suka. Adik-adik semua suka nggak sekolah dari rumah? Ada nggak yang suka? Nggak ada ya? Pergi ke sekolah. Gereja dari rumah. Saya suka. Siapa yang suka di sini gereja ke gereja? Angkat tangan dulu. Leandra. Gwen. Gwen juga suka. Itu yang di apa? Angkat tangan lagi. Udah semua diangkat. Tetapi kan Tuhan sudah menetapkan bahwa ada corona kan? Itu sudah Tuhan tetapkan. Di Indonesia akan ada corona. Ya kita doakan sebentar lagi selesai. Di seluruh dunia bahkan di Inggris, di Wales, di Irlandia Utara, di Jerman, di Belanda, semua ada corona. Di Copenhagen Sudah tetapkan. Siapa anak-anak yang tidak patuh kepada ketetapan Tuhan akan mendapatkan penderitaan. Sama seperti orang Israel di Babel. Tuhan sudah tetapkan selama 70 tahun kalian tidak boleh melawan orang Babel. Karena Tuhan sudah menetapkan 70 tahun orang Babel akan berkuasa di Mesir. Bagi orang Israel. Boleh lanjut Bang slide-nya. Ya, lanjut. Ya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Ternyata adik-adik sekalian, coba kita baca sama-sama dulu ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, ternyata ketika Tuhan mengizinkan, menyuruh kita untuk belajar dari rumah, untuk beribadah dari rumah, rupanya itu bukan karena Tuhan benci sama kita. Itu ternyata karena Tuhan sayang, karena kalau dibiarkan semua bebas, pasti akan mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Di negara kita ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu merah apa artinya? Berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, jalan. kenapa dibuat lampu merah, lampu kuning, lampu hijau? Supaya jangan terjadi kecelakaan. Coba dibuat lampunya hijau semua. Wah, tabrakan kan? Atau coba dibuat lampunya merah semua. Nggak nyampe-nyampe kan gitu. Nggak nyampe-nyampe. Merah 1 jam gitu. Akhirnya bukan lampunya aja yang merah. Muka kita pun merah juga bawa mobil gitu. Karena emosi kan. Nah itu, jadi
Kadang-kadang memang Tuhan ini sepertinya kita dibuat kesal ya. Tuhan kok sampai 2 tahun sih pandemi kok di rumah terus. Tapi ternyata Tuhan ingin supaya kita selamat dan lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya Bang. Nah oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Ah inilah syaratnya. Supaya kalian semua itu mendapatkan berkat Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Coba kita baca. Usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu semua mau mendapat berkat, kita kan diciptakan Tuhan tinggal di Indonesia kan. Dan adik-adik semua kan sekarang ini jadi anak sekolah minggu di Runggun, Bogor Barat. Kan begitu. Lalu apa kata Tuhan? Kalau kamu mau mendapat berkat, di mana kamu tinggal, doakanlah dan berbuatlah yang baik untuk tempat di mana kita tinggal. Siapa orang-orang yang ada di situ harus dikasihi, disayangi, dihormati. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan, dibantu. Meskipun mungkin teman-teman kita itu berbeda agama. Apakah dia berbeda gereja? Atau kadang-kadang teman-teman kita ini suka membuat kita jengkel. Tapi Tuhan katakan, anak-anak yang suka berbuat baik, yang melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kotanya, itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Selanjutnya Bang. Nah, ini yang terakhir, sebelum kita nonton video, Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi anak-anak yang patuh dan berserah pada Tuhan dan selalu bersyukur. Jadi adik-adik, kita bersyukur saja kalaupun kita nanti masih ibadah dari rumah tidak apa-apa, karena ada rencana Tuhan yang baik. Ya, dan kita percaya apapun yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah yang terbaik. Nah, kita akan menonton satu video. Nanti pendeta mau kalian lihat video ini supaya nanti kalau ada rencana-rencana kita yang tidak berhasil, supaya kita jangan bersungut-sungut. Pasti kita percaya ada sesuatu yang tersembunyi di balik dari satu rencana yang gagal. Oke, kita akan nonton videonya. Ini agak terlambat. Hari ini dia mau wawancara dan dia mau minum kopi sebentar lalu pergi. Tapi ternyata mesin kopinya rusak. Nggak jadi dia minum kopi. Nah setelah itu, ketika dia di stasiun bus, ternyata dompetnya ketinggalan dompetnya. Aduh lupa aku dompetku di mana. Sehingga dia harus pulang dan pada akhirnya dia terlambat untuk wawancara. Tuhan, kenapa sih hari ini kok sangat berat ya? Sehingga dia gagal untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dia nggak bisa masuk ke perusahaan itu karena nggak bisa datang tepat waktu. Aku nggak mau lagi lah bangun terlambat, nggak mau lagi minum kopi karena apa dan lupa. Dan oleh karena itu aku harus nunggu lagi kalau ada yang lain. Aku coba mau telepon teman lah, rupanya baterai pun habis. Wah, jadi ini berat sekali hari ini. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Nah, beberapa jarak dari rumah ternyata ada kriminal terjadi. Ada orang yang
ditikam oleh orang yang tak dikenal. Lalu dia berpikir, wah, kalau aku tadi bangunnya kecepatan, jangan-jangan yang kena tikam itu saya, katanya. Wah, jadi dia akhirnya bersyukur, syukurlah Tuhan, syukurlah aku terlambat. Nah, ini lucu ya. Nah, setelah itu dia melihat tempat kopi dia tadi mau minum. Rupanya tempatnya itu korslet. Karena mesinnya rusak, itu nanti bisa orang kontak, katanya. Syukurlah kita semua selamat. Lalu dia menyaksikan. Lalu dia telepon temannya. Aku terlambat hari ini. Aku tadi mau telepon kamu tapi bateraiku habis, katanya. Hariku buruk sekali hari ini. Ayo kita minum. Maaf bro, katanya. Aku nggak bisa. Karena waktu di bus itu ada perampokan, uangku diambil semua. Kamu beruntung bahwa kamu tidak berada dalam bus itu. Nah, ketika dia browsing di internet, dia mendapatkan sebuah berita, ada sebuah email masuk yang isinya dari sebuah perusahaan yang membutuhkan pelamaran. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa berapa diberkati kita dan berapa sulitnya pun hidup kita, baik atau hari kita buruk, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan kita dari atas. Apa yang kita butuhkan adalah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu tadi ceritanya kan, bahwa dia terlambat. Tapi pada akhirnya dia menyadari, dia mengalami hari yang sangat berat. Ya, cukup Bang. Nanti kalau udah terus nanti udah banyak lagi yang lain kan. Nah, ternyata itulah hidup kita ya adik-adik. Kadang-kadang rencana kita itu sudah kita siapkan tidak terjadi. Tetapi kita melihat dari cerita yang tadi, bahwa ternyata untung juga dompetnya tinggal di rumah. Dia nggak naik bus itu, kalau dia naik dia ikut kena rampok dengan temannya. Jadi kita percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita selalu baik. Oleh karena itu selalu percaya, selalu bersyukur dan selalu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa kadang-kadang kami mengalami sebuah kejengkelan, sebuah hal yang membuat kami kesal. Kadang-kadang rencana kami tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kami untuk melakukan sesuatu yang kami tidak suka, namun ternyata bahwa ada sesuatu yang baik. Ada berkat Tuhan di balik segala sesuatu yang kami hindari. Bahkan segala sesuatu yang kami coba untuk tolak. Ya Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu juga menyadari bahwa kalaupun mereka merasa kesal, sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi, mereka tetap bisa mengucap syukur karena kami percaya ada sesuatu yang baik di balik semuanya itu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menyanyikan lagu kita yang berjudul For Surely I Know the Plans. I know
Adik-adik sekalian, kita akan berdoa, yaitu doa ucapan syukur, dan kita akan bersama-sama berdoa. Pendeta akan berdoa, lalu setiap perkataan pendeta nanti diulangi bersama-sama diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan hari esok. Ya Tuhan, terimalah ucap syukur dan pujian kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita, kolekte. Kita bernyanyi dari kitab Denden GBKP nomor 343, Pasu-pasu bas Tuhan nari. Kita akan berdoa di dalam doa persembahan dan syafaat kita. Anak sekolah minggu yang sudah disediakan ditugaskan untuk
berdoa, mari kita ke depan. Siapa yang pertama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami dan pemerintah yang ada di Inggris, kiranya selalu sehat dan tidak kenapa-napa Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka yang berada di sana dan selalu sehat. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada hari ini kami yang berada di Zoom maupun yang berada di gereja berdoa untuk negara Inggris, Irlandia, dan Wales, agar mereka sehat selalu dan damai sejahtera. Pemerintah yang adil dan bijaksana. Anak-anak yang sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ucapan syukur yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati agar bisa menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu. Dan berkatilah juga seluruh orang tua kami yang memberikan bagi kami persembahan ucapan syukur untuk kami kumpulkan. Biarlah orang tua kami semua sehat-sehat, pekerjaan mereka diberkati dan menghasilkan hasil yang luar biasa untuk kebutuhan semua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga untuk seluruh guru-guru sekolah minggu dan pengurus KKR dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati, sehat-sehatlah semua dan diberikan Tuhan hikmat yang datangnya dari Tuhan saja. Kami mendoakan juga untuk seluruh pelayan di GBKP Bogor Barat ini. Tuhan memberkati baik keluarga pendeta kami, seluruh pertua, diakan dan emeritus, seluruh seksi pelayanan, pengurus kategorial, unit-unit pelayanan yang lain, tim ibadah, tim multimedia, dan siapapun Tuhan, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk pelayanan kemuliaan di rumah Tuhan. Baik melalui pikirannya, baik melalui tenaganya, waktunya, dan bahkan materi yang dia punya. Semua Tuhan berkati, supaya mereka tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kami mendoakan juga supaya corona cepat berlalu ya Tuhan, karena semua anak-anak sekolah minggu rindu untuk kembali bersama-sama berkumpul, memuliakan Tuhan Yesus bersama teman-teman kami di sekolah minggu di KKR. Dan kami mendoakan supaya persekutuan KKR yang 132 tahun terus menjadi berkat anak-anak sekolah minggu, menjadi kebanggaan bagi teman-temannya, baik di rumah, di sekolah, di gereja maupun di mana saja. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bernyanyi lagu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan
Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, beritakanlah kemuliaan Tuhan, dan jadilah saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan untuk melakukannya, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian Hari Doa Sedunia sudah berjalan dengan baik. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Yeay adik-adik semuanya, untuk acara kebaktian Hari Donia kita, kok Kak Hana bata-bata ngomongnya ya. Untuk ibadah HDS kita sudah selesai. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Yang di Zoom masih semangat suaranya? Oke, yang di Zoom dada-dada dulu dong. Berarti tandanya belum ngantuk ya. Oke, kita akan masuk ke dalam perayaan hari ulang tahun KKR yang ke-132. Tapi sebelumnya Kak Hana undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Bersyukurlah. Semuanya tepuk tangan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita puji nama Tuhan ya, bareng-bareng ya. Oke, semuanya siap. Haleluya, aku mau puji Tuhan. Haleluya, aku memujimu.
Siap-siap lompat semuanya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kita ulangi lagu ini sekali lagi lebih semangat. Haleluya. Ku memuji-Mu Mana suaranya kelas tanggung? kasih-Mu tak berkesudahan. Yang remaja. Yang bernafas memuji Sang Oke, lebih kencang lagi. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Lompat ya. Kakiku melompat sebab rahmat-Mu baru setiap Angkat pagi. tangan bareng-bareng yuk. Yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Oke, sudah bisa duduk kembali. Mungkin adiknya karena udah lama nggak ketemu ya sama teman-temannya, jadi masih malu-malu gitu. Nggak perlu malu-malu kali, biasa aja kali gitu ya. Nah, adik-adik seperti yang kita tahu ya, selama masa Paskah kemarin, adik-adik bikin apa itu yang dikumpulin? Yang kemarin ambil bibit di gereja, bikin apa namanya? Garden of Hope ya, dan juga kita ada aksi pada saat Paskah kemarin, yaitu membagikan masker dan juga buah untuk driver ojek online gitu. Nah, kita lihat sama-sama dulu yuk untuk adik-adik yang udah mengirimkan ke kakak guru sekolah minggu, kita lihat videonya bareng-bareng. Ini dia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus
yang udah ambil bagian bikin Garden of Hope dan juga ikut kegiatan Prapaskah kita ya. Nih Kak Hana sebagai perwakilan dari guru-guru sekolah minggu, ngucapin terima kasih nih untuk adik-adik yang selalu ikut ambil bagian dan tetap semangat untuk merayakan Paskah kita. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, dan selama perayaan Paskah kemarin, rangkaian Paskah, kita juga ada perlombaan ya setiap kelas. Dan sekarang ini adalah ada waktu yang ditunggu karena kakak akan mengumumkan siapa ini yang akan menjadi pemenang dari setiap perlombaan dari kelas balita sampai kelas remaja. Yang di sini apa udah siap semuanya? Yang di Zoom udah siap semuanya? Ya. Nah, karena spesial nih adik-adik kelas tanggung dan kelas remaja hadir secara onsite. Nanti pada saat pengumuman juara kelas tanggung dan kelas remaja agar maju ke depan ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, dari kelas balita, yaitu ada perlombaan melukis wajah bertemakan kelinci. Kak Hana lihat contekan dulu. Wah, nilainya dikit-dikit gitu bedanya. Nah, siapakah dia? Langsung aja yuk kita lihat sama-sama pemenang dari kelas balita. Yang pertama ada Gwen Bertarigan. Yang kedua ada Bril Benari Giting. Yang ketiga ada Belva Barus. Apakah semuanya adik-adik hadir di Zoom? Kalau hadir dikasih stikernya dong, hadir ya kakak-kakak yang di belakang ya. Oke, selanjutnya masih perlombaan dari kelas balita. Ada lomba menyanyi. Oh ini dia, hai Gwen. Cie, juara 1 Cie. Bril ada Bril? Ada Bril nggak? Halo kakak. Oke, kita zoom dulu. Oke, selamat Bril. Oke, Belva ada nggak Belva? Ada Belva ya nggak ya? Hadir ya? Kita lihat, kita tunggu dulu, kita absen dulu yang di Zoom. Oke, mungkin kayaknya nggak dinyalain kameranya, tapi tadi Kak Hana udah lihat ada kok. Oke, untuk perlombaan kedua masih kelas balita, lomba bernyanyi dimenangkan oleh Bril Benedict Ginting. Selamat untuk Bril. Nanti kalau ada kesempatan ya kita putar lagunya, kita putar videonya, kita lihat bersama-sama. Itu dia adik-adik juara dari kelas balita. Untuk hadiahnya tenang nanti akan diurus ya sama kakak guru sekolah minggunya ya. Sabar menunggu ya. Selanjutnya kita masuk ke kelas kecil. Kelas kecil yang di Zoom siap-siap ya. Bentar. Dari kelas kecil, perlombaan gerak dan lagu. Ada yang deg-degan nih yang di Zoom ya. Langsung aja kita lihat sama-sama, ini dia pemenangnya. Juara pertama berhasil didapatkan oleh Marsha Tarigan. Juara kedua Valerie. Yang juara ketiga Vanessa Ginting. Kita absen dulu. Apakah hadir di Zoom? Ada Marsha? Hadir kak. Tadi kayaknya ada Marsha ya. Kak Hana udah lihat. Hai Marsha, selamat. Oke, ada Valerie di Zoom? Ada kak. Oh ada, hai selamat ya Valerie. Ada ini juga nggak? Ada Vanessa juga nggak? Ada Vanessa? Oke, selamat ya. Selanjutnya masih dari kelas kecil. Kelas tanggung remaja, sabar dulu ya. Kelas kecil yaitu perlombaan menghias telur. Ada 3 pemenang juga. Siapakah dia? Wah nggak jauh-jauh nih. Oke kita lihat sama-sama yuk. Ini dia pemenang perlombaan menghias telur dari kelas kecil. Juara 1 oleh Michael Tarigan. Juara 2 Marsha Tarigan. Juara 3 Valerie Tarigan. Hai Michael. Ada Michael di Zoom? Ada Michael? Hai Michael. Selamat ya. Dadah dong. Dadah ke kamera dong. Oke, ditunggu ya hadiahnya ya. Oke, sekarang untuk kakak-kakak dan abang-abang di gereja.
dari kelas tanggung. Bikin suaranya dong Kak, biar makin deg-degan gitu ya. Padahal di luar mendung tapi kitanya semuanya keringatan, gak apa-apa. Yang pertama, Kak Hana mau umumin dulu. Perlombaan cerdas tangkas Alkitab dari kelas tanggung. Dari juara 3 dulu ya. Nanti yang kakak panggil namanya harap maju ke depan. Oke? Kakak hadiahnya udah ready ya? Oke. Juara ketiga diraih oleh Lionel Tarigan. Ayo silakan maju. Juara kedua didapatkan oleh Reinhard Sukatendel. Juara 1 berhasil diraih oleh Rafael Sinulinga. Oke, yang akan menyerahkan hadiah kepada komisi kami persilakan Bang untuk memberikan hadiah untuk adik-adik kita yang udah belajar 2 bulan Bang ini Bang, untuk CTA-nya Bang. Ya, untuk adik-adik yang belum dapat hadiah, jangan sedih, jangan berkecil hati ya. Masih ada perlombaan yang akan nanti kita bikin di berikutnya. Oke, kita abadikan dulu, silakan foto. Tos dulu, ditunggu dulu Bang. Selanjutnya Bang Reinhard, lihat dulu ke kamera. Selamat, terus belajar, terus baca Alkitabnya. Rajin sekolah minggunya gitu ya. Ada juga Bang Rafael. Oke, yang kemarin rebut-rebutan nih untuk menjawab pertanyaan. Wah, keren banget. Mungkin foto bareng-bareng kali ya, Bang? Oke, foto bareng kali, Bang. Kakak MC-nya ikut. Nah, biar nggak sendiri banget gitu. Nggak apa-apa ya. Oke. 1, angkat jempolnya semua. 1, 2. Oke, udah boleh duduk kembali. Selamat adik-adik. Berikutnya untuk perlombaan dari kelas tanggung, masih dari kelas tanggung, perlombaan storytelling yang baru kita laksanakan minggu lalu ya. Kak Hana juga lihat ya, deg-degan semuanya, pada keringat dingin gitu ya, padahal panas gitu. Oke, siapa ya dia pemenangnya? Oke, Kak Hana umumkan dari juara ketiga ya. Dengan poin 1560 dari Dewan Juri dimenangkan oleh Caleb Mani. Yang mendadak dangdut ya, padahal persiapannya kayak tahu bulat ya Bang, dadakan ya. Tapi akhirnya bisa. Juara kedua dengan total poin 1590. Selamat untuk Kakak Amora Sinulinga. Hadir Kak Amora, jangan malu-malu, silahkan maju ke depan cantik. Oke. Juara 1 dengan poin yang tipis-tipis ya, 1610. Selamat untuk Rafael Sinulinga. Wah, keren banget ini Bang. Berapa minggu kemarin belajarnya Bang? Sehari. Cuman sehari juara 1 loh. Kak Hana belajar mulu nggak juara 1 perasaan? Oke, selamat untuk pendeta kami, Pendeta Prananta Jaya Malni. Silahkan untuk memberikan hadiah kepada adik-adik kita ini. Mungkin ini jadi pendeta di masa depan, pendeta GBKP ya. Oke. Oh, foto dulu, foto berdua. Oh, sekali semua, nggak satu-satu. Selamat Kakak Amora. Oh, yang nah. Dan juga selamat juga untuk Bang Rafael. Adik-adik yang belum dapat, jangan berkecil hati, jangan sedih. Foto dulu, kita abadikan dulu ya, biar nanti diupload di Instagram atau di Facebook ya. Oke. Jangan lelah untuk baca Alkitab, tetap semangat. Silakan duduk adik-adik. Keren banget ya. Udah kayak pendeta aja kemarin mereka khotbah itu loh. Karena kan denger ya dari luar ya. Hebat banget. Oke, lanjut ya. Lanjut ke kelas remaja. Nah, ini tuh spesial adik-adik. Oke, Bang Ab, sebentar.
Ini untuk CTA kelas remaja ya, sangat spesial. Karena mereka pinter-pinter semuanya. Jadi hari ini ada 6 pemenang yang akan dibacakan, oke? Jadi untuk ke-6-nya nanti yang Kak Hana bacakan namanya. Jika hadir secara onsite bisa maju ke depan, oke? Kak Sophia semangat banget kayaknya. Nanti kapan-kapan Kak Sophia ya, lomba CTA ya. Oke, kita mulai dari urutan yang ke-6. Selamat untuk Gabriel Sinolingga. Oke, ini itu adalah pemenang-pemenang yang skornya itu enggak hampir dikit-dikit sama, semua bisa jawab, semuanya pinter banget sih kalian. Oke, berikutnya di urutan yang ke-5. Selamat untuk Mateo Sembiri. Ya, silakan Bang. Untuk urutan yang ke-4, selamat untuk Chris Mani. Juara ketiga diraih oleh Kak Dea. Ada Kak Dea, silakan maju ke depan. Juara 2 Kak Rifka dan yang pertama Kak Ciho. Oke, maju. Geser kurang ke sana Bang. Bang Gabriel kurang ke sini mungkin. Terus untuk penyerahan hadiahnya kami minta tolong kepada pertua kami, pertua Bapak Gabriel. Maaf ya Bang, tugas dadakan Bang. Ya, silakan dibagikan hadiahnya. Terus belajar ya adik-adik di rumah, tetap semangat. Semoga berguna ya biar makin tekun lagi nih belajarnya. Calon-calon pendeta juga ini Bang. Kami ingat-ingat mukanya. Nanti mereka yang khotbah di atas mimbar nih Bang. Oke, silakan untuk diabadikan. Semuanya lihat ya ke kamera, berikan senyuman yang terbaik. Walaupun pakai masker. Oke, angkat jempolnya kali ya. Kasih jempol. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Selamat untuk seluruh pemenang perlombaan Paskah kita tahun ini adik-adik. Jangan lelah nanti kalau misalnya kakak guru sekolah minggunya bikin lomba lagi. Semuanya harus ikutan, semuanya harus semangat ya. Enggak kakak-kakaknya aja yang semangat, adik-adiknya juga semangat. Nah sekarang adik-adik saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun kita. Tapi sebelumnya kami mau mengundang perwakilan dari BPMR kami, mengundang pendeta kami dan juga mungkin perwakilan kategorial yang hadir pada hari ini untuk maju ke depan dan memberikan dua patah kata untuk kami anak-anak NDU KKR ini. Kami persilahkan. Mungkin ke depan juga Bang semuanya, BPMR-nya, perwakilan kategorial ya silakan. Tapi saya ini nggak dapat hadiah. Kakak adiknya. Kakak, hadiahnya mana? Juah-juah man banta krina. Wah, nggak ada sambutan. Salam. Juah-juah man banta krina ya. Kami dari Badan Pekerja Majelis Runggun, mewakili Ketua Runggun GBKP Bogor Barat, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-132 bagi adik kami KKR, terkhusus KKR GBKP Bogor Barat. Nah harapan kami dalam pertambahan usia, sebagaimana tadi khotbah pendeta, KKR GBKP Bogor Barat adalah generasi muda yang menjadi berkat. Generasi muda menjadi berkat ya. Nah, Tuhan selalu memberkati semua anak kami KKR yang hadir pada hari ini dan juga hadir melalui Zoom. Tetap semangat untuk melayani, tetap bertekun di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah kami juga berdoa dan berharap
agar guru-guru KKR ya, guru-guru KKR dimanapun berada, ini terus semangat untuk membimbing ya dan mendidik, membina anak-anak kita KKR dan bagaimana mereka mengenalkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Terima kasih sekali lagi, selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bujur. Terima kasih untuk perwakilan BPMR kami dan berikutnya kita akan mendengarkan kata sepatah dua patah kata ucapan selamat ulang tahun dari perwakilan kategorial yang diwakilkan oleh Moria. Terima kasih Kakak MC. Shalom Ajua-Ajua. Wah, kayaknya gak seru ini. Kalau Bibi biasanya menyapa itu dengan gerakan tangan. Coba ya, kalau yang gak menyimak kayaknya gak paham. Tepuk pramuka 2 kali. Wih, gak tahu. 2 kali ya, banyak kali. Coba, ini kan anak yang hadir anak tanggung dan remaja. Berarti sudah kelas 4 ya, 4, 5, 6 ya. Kalau yang di rumah kan masih kecil-kecil ya. Coba yang di gereja sekali lagi. Tepuk pramuka 1 kali. Oke, hebat. Kami dari kategori Almoria mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak KKR. Usianya sudah 132 tahun, sudah banyak usianya. Jadi diberkati Tuhan ke depannya, tumbuh kembang kalian juga semakin baik, semakin pintar buat kakak-kakak dan abang-abang guru KKR. Terima kasih karena telah mendidik adik-adiknya dengan baik dan benar. Harapan kami dari kategorial khususnya Moria, buat anak-anak kami semuanya tetap semangat karena sebentar lagi gerejanya akan langsung tatap muka. Senang gak? Senang, sekarang aja senang ya, ngobrol terus. Banyak kado, banyak kawan, reuni 2 tahun. Itu saja dari kami, mungkin bisa ditambahi dari Mamre. Ya, pertama dulu selamat ulang tahun dari kami Mamre, kaum bapak untuk KKR yang ke-132. Ini usia yang panjang sekali, jadi saat Injil masuk ke Tanah Karo yang pertama dipikirkan KKR. Dan ternyata 100 tahun kemudian masih ada, dan mungkin juga hari ini anak-anak kami yang kami kasihi, dengan adanya KKR kita juga berharap 100 tahun ke depan GBKP tetap memberi kontribusi, memberi pengaruh ke kita orang Karo. Jadi sekali lagi kami kaum bapak Mamre juga mengucapkan selamat ulang tahun, tetap bertumbuh dalam kebenaran dan iman Kristen. Ya itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih untuk kategorial kami, tapi jangan duduk dulu Bapak, Bibi. Mungkin bisa mundur ke belakang, karena kita akan sama-sama nyanyi selamat ulang tahun dan tiup lilin bareng-bareng ya. Oke, mungkin bisa kita... Oke, sambil menunggu lilin ditiup, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Pendeta, mungkin bisa bergabung dengan kami ke depan. Yang dijup kita nyanyi bareng-bareng. Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan.
diwakilin sama Bang Lionel ya untuk bisa membagikan kue kepada BPMR kami, kepada kategorial kami sebagai ada balon tuh. kami ulang tahun. Yeay. Sebagai simbol aja ya pendeta. Nanti kita juga akan kebagian adik-adik. Jangan pulang dulu, tetap tunggu nanti kita ada sesuatu untuk kita semua. Oke, yang di depan jangan duduk dulu, kebagian kue semuanya. Mungkin untuk saya kasih satu ini lagi yang Yuji. Ya, oke. Mungkin foto bareng dulu kali ya. Mungkin foto. Apa maju ke depan aja kali ya, Kak? Jatuh. Oke, sebagai suatu simbol, udah resmi nih ulang tahunnya ke 132. Semuanya lihat ke kamera dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Angkat mungkin jempolnya ya. 1, 2, 3. Nah. Oke. Oke adik-adik semuanya. Demikian acara kita hari ini. Acara kita udah selesai mulai tadi dari ibadah HDS dan juga untuk perayaan ulang tahun. Senang sekali rasanya ya bisa berkumpul, bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun belum 100%, tapi kita berdoa agar tiap harinya, tiap hari menjadi lebih baik. Nanti akan kita berkumpul 100% yang di gereja, di sekolah minggu. Adik-adik yang di Zoom masih semangat nggak? Semangat dong. Semangat. Masih. Oke, untuk menutup acara kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dibawakan oleh tanya kapan pendeta, kami persilahkan. masih semangat. Ya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami semua yang mengikuti kebaktian dari gereja dan juga anak-anak kami yang melalui Zoom meeting. Untuk kebaktian Hari Doa Sedunia dan perayaan ulang tahun 132 tahun kelahiran KKR di GBKP. Tuhan tetap memberkati kategorial KKR agar dari pelayanan ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Anak-anak kami mendapatkan pengajaran tentang Engkau secara benar dan bertanggung jawab agar kelak mereka bisa menjadi generasi gereja yang dapat disenangi oleh Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan menutup seluruh acara kami pada hari ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan KKR kami, komisi KKR kami, Kabid Persekutuan Runggun Bogor Barat, dan juga Runggun Gereja, jemaat Tuhan yang ada di GBKP Bogor Barat. Biarlah dari kehadiran pelayanan di Runggun kami, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Sertai kami dalam melewati hari ini. Tuhan menghantarkan kami dan anak-anak kami kembali ke rumah, agar boleh sampai di rumah dengan selamat, dan kehidupan kami pada hari ini biarlah semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk malam sukacita Paskah yang akan dilakukan pada malam hari ini juga. Tuhan sertai, Tuhan berkati panitia dan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Bogor Barat. Kiranya dari apa yang kami lakukan di malam hari nanti juga untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Bapa di surga, bila di dalam acara kami pada hari ini ada yang tidak Engkau inginkan kami lakukan, ampuni kami Bapa, agar kami tetap dilayakkan disebut anak-anak-Mu, dan berkat Tuhan tetap menjadi milik kami. Secara khusus kami ingin mendoakan Pendeta Fikardo Ginting bersama dengan Nora dan 3 anak-anak kami
yang boleh datang ke gereja ini pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran hamba-Mu di gereja ini. Tuhan juga yang memberkati mereka kembali ke pasar Minggu, dan Tuhan juga yang menghantarkan mereka tiba dengan selamat, dan Tuhan tetap memberkati pelayanan Pendeta Fikardo dari apa yang dilakukannya juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pendeta kami. Demikian adik-adik berakhir sudah acara HDS kita dan perayaan HUT kita. Sampai ketemu tahun depan. Dadah-dadah semuanya. Tapi mungkin kita foto dulu ya. Bye, see you next time. Adik-adik jangan keluar dulu, yang di gereja juga nanti kita gantian foto ya, maju ke depan ya. Yang di Zoom dulu nih. Ada Mama, slide ya. Mama, kakaknya main Bisa bantu? balon kali. Oke. Kakaknya. Semuanya open cam kameranya. Oke, berikan senyum yang terbaik ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Udah? Oke, sekali lagi Belum. stiker happy birthday kali ya. Coba dikasih stiker happy birthday. Kita foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik yang ada di Zoom. Sudah boleh live, besok kita ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Mungkin kita juga bikin sesi foto. Bye-bye. Kelas tamu dulu, baru adik-adik Ibu. Ya, oke, kita mulai dari adik-adik yang kelas tanggung. Biar bisa maju ke depan, kita atur posisinya, kita foto dulu bersama. Ayo yang kelas tanggung, habis itu kelas remaja. Yang kelas tanggung dulu ya, kelas tanggung gantian, habis itu kelas remaja. Kita bagi jadi 2 kelas dulu ya, adik-adik kelas tanggung dulu, baru kelas remaja. Maskernya jangan dilepas ya. Happy birthday. Oke, fotografer ya. Sebentar kita atur dulu barisannya. Udah lama gak ketemu sama temennya ya. Oke, mungkin bikin 3 baris ya Kak. Bang Renhat geser lagi sedikit. Ya. Terus. Are you ready kelas tanggung untuk foto?
sih? Ayo kelas remaja maju ke depan. Oke. Udah tinggi-tinggi ya semua ya. Oke, kelas remaja, are you ready untuk foto? Kurang geser ke sini, yang di belakang. Nah, udah lama nggak ketemu jadi malu-malu ya. Oke, semuanya lihat ke kamera. Oke, oh, belum ya? Ada yang masih ketinggalan? Ayo dek, ayo kita foto 1, 2, 3. Bapak udah jalan Kak, tunggu ya. Berekspresi bebas dong. 1, 2, 3. Lempar balon lagi ya. 1, 2, 3. Wow. Oke, terima kasih adik-adik yang udah hadir pada hari ini. Sekarang guru sekolah minggunya, sama pendeta, sama BPMR, sama kategorial yang menjadi perwakilan pada hari ini. Adik-adik kami udah bisa meninggalkan gereja, ada snack yang disediakan di luar. Oke Kak. Adik-adik tunggu sebentar ya, kakak gurunya foto dulu. Habis itu nanti kita ada pembagian snack. Oke,